Halo Anime Lovers, kali ini kita akan membahas manga Pet Shop of Horror chapter pertama berjudul Mimpi. Diawali dengan seorang penjual hewan peliharaan yang bernama Kaundi. Dia menyuruh seorang pembeli untuk mentandatangani kontrak perjanjian. Silahkan tanda tangan di sini. Seorang pembeli itu mengatakan bahwa dia menginginkan hewan tersebut sepanjang hidupnya. Lalu Kaundi mengatakan, baiklah. Jika Anda melanggar kontrak tersebut, toko tidak akan bertanggung jawab atas akibatnya. Anda harus memenuhi 3 persyaratan kontrak. Pertama, jangan sampai terkena cahaya. Kedua, jangan sampai tersentuh air. Dan ketiga, jangan memberi makanan di tengah malam. Hargailah itu untuk bertahun-tahun yang akan datang. Lalu orang itu berkata, iya, saya mengerti. Kemudian kita diberitahu bahwa tempat ini bernama Chinatown. Tempat di mana kamu bisa mendapatkan barang-barang atau hewan misterius dari seluruh dunia. Karena sudah larut malam, saat Kaundi mau menutup tokonya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lalu kita diperlihatkan ada seorang gadis muda yang sangat cantik berkunjung. Dia bertanya, apakah ini toko hewan peliharaan Kaundi? Kaundi menjawab, selamat datang. Gadis itu bertanya lagi, apakah kau adalah Count? Lalu dia menjawab, tidak. Sebenarnya gelar itu diberikan kepada kakek saya. Saat ini dia sedang dalam perjalanan bisnis. Mencari barang dagangan baru. Saya hanya seorang pengurus toko. Gadis itu tiba, memarahi bodyguard-nya. Diam, kau bilang Chinatown adalah tempat yang paling tepat jika aku ingin memiliki hewan peliharaan yang paling aneh dan langka. Gadis itu bertanya lagi. Berikan aku seekor burung paling langka di dunia. Yang bulunya seindah burung merak, dan suaranya seperti burung kenari. Pokoknya sesuatu yang lebih mahal dari ceki parrot. Tidak penting berapa harganya. Bodyguard-nya berkata, Nona, ayah Anda akan marah. Gadis itu menjawab, ayah tidak akan keberatan. Pekerjaan dan selir barunya adalah satu-satunya yang paling ia pedulikan. Sesuatu seperti putrinya tidak penting. Di menjawab, jadi begitu. Saya punya barang yang sangat cocok untuk Anda. Gadis itu pun kegirangan. Benarkah? Yang mana? Di berkata, karena berbagai alasan, karya itu tidak dipamerkan di sini. Silahkan ikuti saya ke ruangan belakang. Lalu menyuruh bodyguard gadis itu untuk menunggu dan tidak boleh ikut. Seketika gadis itu pun merasa ngeri melihat ruangan yang penuh dengan hewan-hewan yang menyeramkan. Dan bukan hanya itu. Dia juga melihat koran dan membaca berita soal seseorang yang mati karena dimakan oleh hewan peliharaannya sendiri. Gadis itu pun jadi semakin ketakutan. Lalu setelah sampai di depan pintu ruangan dan masuk, seketika terdengar suara kicauan burung yang sangat keras. Gadis itu berkata, suaranya, sepertinya itu burung yang sangat besar. Dia menyalakan lilin dan berkata, cahaya yang tiba-tiba akan mengejutkannya jadi. Lihatlah itu dia. Itu sangat terkejut melihat sosok pria berpakaian aneh dan berkata, hah, bukankah itu manusia? Dia pun menyuruh makhluk itu untuk mendekat. Kemarilah. Lalu makhluk itu pun mengembangkan sayapnya dan terbang mendekat. Dia berkata, burung ini berasal dari sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik Selatan. Namanya Sterlizia. Tentu saja itu tidak tercantum dalam buku manapun. Hanya tersisa sedikit saja yang masih hidup di dunia ini. Bukan hanya penampilannya saja yang indah, tapi ini juga sebuah lagu. Gadis itu berkata, lagu? Suaranya seperti apa? Dia menjawab, sayangnya ini adalah makhluk nokturnal. Suaranya hanya bisa terdengar di malam hari. Tapi saya yakin itu indah. Legenda berkata, sebagai hiburan, para bangsawan pulau menyelenggarakan duel antara ular berbisa dan burung. Jika burung itu bernyanyi dengan baik, maka ular berbisa itu akan tidur sambil mendengarkannya. Tapi jika melodinya sedikit saja tidak tepat, ular itu akan menggigit tenggorokannya. Seperti ini, mereka yang selamat akan mewariskan suara indah mereka. Gadis itu berkata, baiklah, aku akan membelinya. Berapa harganya? Dia menjawab,
Dengarkan saja lagunya dulu. Dan jika Anda suka, kita akan membicarakan soal harganya nanti. Gadis itu berkata, baiklah aku akan mendengarkannya malam ini, tapi pertama-tama kirim dia dulu ke rumahku. Di berkata, baiklah. Tapi kau akan membutuhkan sangkar burung yang sangat besar. Gadis itu menjawab, rumah kami memiliki rumah kaca yang ukurannya sesuai lapangan tenis. Tempat ini juga dilengkapi dengan pemanas dan banyak ditanami bunga. Itu sangat bagus. Seketika setelah burung itu dipindahkan, dan waktu menjelang pukul tengah malam. Gadis itu berkata, sekarang hampir jam 12. Dia masih belum menyanyi. Sambil membawa dupa di menjawab, jangan terburu-buru. Dia ini adalah burung yang sangat sensitif. Dan belum terbiasa dengan lingkungan baru. Dalam hati gadis itu berkata, suaramu. Biarkan aku mendengarkannya. Lalu burung itu pun bernyanyi. Seketika gadis itu terpukau. Luar biasa. Suara ini. Untuk pertama kalinya. Setelah mendengar nyanyian burung itu. Di berkata, sepertinya dia menyukaimu. Karena burung ini sangat pemilih. Dia tidak akan bernyanyi jika tidak cocok dengan majikannya. Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah mentandatangani kontrak ini. Lalu kita diberitahu bahwa gadis itu bernama Angelica. Di berkata, nama yang sangat indah. Oh iya. Mohon pastikan untuk mematuhi ketentuan kontrak. Jika Anda tidak melakukannya, toko tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akibatnya. Maka hargailah itu untuk bertahun-tahun yang akan datang. Aku akan meninggalkan dupa ini untukmu. Gadis itu berkata, tunggu. Bagaimana dengan uangnya? Di menjawab, oh iya. Baik kalau begitu 10 kuehtar dari toko Madam Si yang ukurannya 15 inci. Jenis yang berwarna merah di atas dan berisi permen hijau. Mohon antarkan ke toko besok. Selamat tinggal. Sebelum pergi disempat memperingatkan. Harap perhatikan 3 syarat di kontrak ini. Pertama, beri dia makan buah segar. 2. Jangan perlihatkan dia kepada siapapun. Lalu ketiga, kamu harus berada di sisinya saat dia bernyanyi. Dia tidak akan berhenti bernyanyi sebelum melihat wajah pemiliknya. Dia akan terus bernyanyi meskipun tenggorokannya berdarah. Setelahnya, Angelica berharap bisa mendengarkan nyanyian burung itu untuk selamanya. Maxi dia tidak tahu arti lagu itu. Keesokan harinya dia kembali ke Chinatown. Dia berkata kepada Di, kenapa setiap mendengar lagunya, hatiku merasa sakit dan membuatku ingin menangis? Di menjawab, karena itu adalah lagu cinta. Sayap yang indah itu, dan suara nyanyian yang merdu. Bukankah begitu cara setiap makhluk mendapatkan pasangannya? Burung, serangga, ikan, mamalia, para pejantan selalu berusaha keras untuk membuat wanita terkesan. Setiap pria harus menyempurnakan cara mereka sendiri dalam merayu wanita. Angelica berkata, tapi aku ini manusia, dan dia hanya seekor burung. Di berkata, dia dibesarkan seorang peternak di antara manusia. Dan tidak pernah bertemu satupun dengan spesiesnya. Jadi kemungkinan dia menganggap kalau dirinya juga manusia. Tapi meski tak ada yang mengajarinya, dia masih bisa menyanyikan lagu dari nenek moyangnya. Dia tidak akan melupakannya, dan tidak satupun akan berubah. Dia menyanyikan tentang rumah yang tak pernah dimilikinya, sahabat yang tak pernah dia temui, dan lagu itu berubah menjadi lagu cinta. Seketika dia mendapat telepon dari Glenn, seorang pelanggan yang membeli barang di tokonya beberapa hari yang lalu. Dia berkata, bantu aku, benda yang saya beli di toko Anda menjadi gila dan menggigit jari saya. Selain itu, jamur ini juga berkembang biak dan tumbuh di seluruh rumah saya. Di menjawab, Tuan, mungkin saja Anda sudah melanggar kontrak dan memberinya air? Dia berkata, ah iya, tapi itu hanya sedikit. Di berkata, sudah saya bilang ketika Anda mentandatangani kontrak, jika Anda melanggarnya, toko tidak akan bertanggung jawab atas akibatnya. Dia berkata, tunggu aku mohon, mereka akan datang lagi ke sini. Kemudian Di pun langsung menutup teleponnya. Sudah jelas pria itu akan mati oleh perbuatannya sendiri. Angelica bertanya, apa ada yang salah? Di menjawab, tidak. Bukan apa-apa. Kamu mau memanggilnya dengan sebutan apa? Angelica menjawab,
Chen. Semua burung disebut begitu di rumah kami. Setelah basa-basi dengan Angelika pun pulang. Dia disambut oleh ayahnya. Oh, apakah Angelika sudah menjadi gadis yang baik? Angelika menjawab. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Ayahnya bertanya. Apa kamu berprestasi baik di sekolah? Dia menjawab. Ya, tentu saja. Pembantunya berkata. Dia sudah banyak berubah akhir-akhir ini. Dia tidak pernah keluar malam hari dan menghabiskan uang untuk berbelanja. Semuanya bermula setelah dia membeli burung itu. Majikannya menjawab. Burung? Dia berkata. Ya, dia membelinya di Chinatown. Itu ada di rumah kaca. Dia sendiri yang pergi ke rumah kaca untuk memberinya makanan dan minum. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk. Majikannya berkata. Oh, aku ingin melihat burung itu. Tapi Angelika langsung melarangnya. Tidak. Dia hanya terbiasa melihatku. Kemudian ayahnya membahas bahwa ia ingin menjodohkan Angelika dengan seorang putra dari pesaing bisnisnya. Meskipun kesal, namun Angelika tidak bisa membantah perintah dari ayahnya. Seketika Angelika pergi ke rumah kaca sambil menangis. Kenapa aku harus menikah demi keuntungan orang tuaku? Bahkan kematian lebih baik dari itu. Chen pun turun dari pohon. Angelika berkata, Chen, apa kamu mau menghiburku? Kamu mau menemui cinta sejatimu kan? Kemudian segera Angelika pun menelpon Di. Di pun sontak kaget dan berkata, Nona mau apa? Anda mau membiarkan hewan? Angelika berkata, karena makhluk malang itu telah sendirian sepanjang hidupnya, jika dia bisa memiliki istri dan sebuah keluarga dengan anak-anak, itu akan sangat bagus. Di berkata, membiarkan jenis burung itu sangat sulit. Angelika menjawab, Chen juga terlahir seperti itu kan? Jadi semuanya akan baik-baik saja. Di berkata, tapi jenis perempuan hanya tersisa sedikit saja. Angelika berkata, aku akan membelikan MU 50 kue tar dari toko Madam Si dan 100 kue bulan. Di berkata, tidak. Ini bukan tentang itu. Angelika pun menyogoknya kembali. Aku akan membeli persediaan coklat peninsula untuk setahun. Di pun seketika tidak bisa menolak tawaran itu. Dan langsung membawakan betinanya. Setelah mendapatkannya, Di langsung menemui Angelika dan menyerahkannya. Di berkata, ini telah menyebabkan saya cukup banyak masalah. Karena permintaan untuk induk sangat rendah, jadi mereka sulit didapatkan. Gara-gara Nona, aku harus menyeberangi jembatan yang sangat berbahaya dan jauh. Angelika pun tertawa dan berkata, cepatlah biarkan aku melihat wajahnya. Setelah melihatnya, Angelika seperti kebingungan. Apa yang harus aku katakan? Dia terlihat biasa saja dari apa yang aku bayangkan. Di pun menjawab, hanya pria yang berdandan, lagi pula para wanita tidak bernyanyi. Itulah mengapa mereka tidak diinginkan menjadi hewan peliharaan. Tapi dia berjenis sama dan bisa menjadi pengantinnya. Jika kompatibel, mereka akan segera bertemu. Namun setelah meninggalkan makhluk itu berduaan, perasaan Angelika menjadi resah. Lalu Di pun memberikan surat kontrak baru dan menyuruh Angelika untuk tanda tangan. Di pun menyuruh Angelika untuk tidak menemui mereka selama seminggu. Dan jangan beri mereka makanan. Angelika pun terkejut dan merasa sedih. Lalu berkata, apakah ini istilah baru? Di menjawab, bukankah tidak sopan jika seorang ibu ikut campur saat mereka bulan madu? Jika 1 minggu terasa lama, aku akan meminjamkan hewan kesayanganku untuk sementara waktu. Kemudian 3 hari berlalu, Angelika terlihat sangat cemas. Apakah ini akan baik-baik saja? Dia akan bernyanyi lagi malam ini, namun lagi itu bukan lagi untukku. Seketika Angelika memikirkan Di. Bagaimana dengan pria penjaga toko Chinatown itu? Aku tidak percaya dengan senyum Asianya itu. Dia hanya mentanda tangani kontrak dengan huruf D. Angelika pun bertanya-tanya, apa arti dari huruf D itu? Apakah Dracula? Tapi itu mustahil. Seketika dia pun melihat hewan kesayangan Di dan berkata, wah, ini memang sangat mirip dengan kelelawar. 6 hari pun berlalu. Dan nyanyian makhluk itu tidak terdengar lagi. Angelika sangat khawatir. Meskipun dilarang memberi mereka makanan selama 1 minggu, tapi mereka pasti merasa lapar. Meskipun masih ada waktu sehari lagi, tapi Angelika memutuskan untuk masuk rumah kaca dan memberi mereka makanan. Tapi seketika Chen menjerit. Dan saat Angelika masuk ke dalam kandang tersebut, dia langsung syok.
melihat Pichen telah dimakan oleh betinanya. Angelika sangat marah. Kenapa kamu malah memakan dia? Kenapa kamu melakukan itu? Lalu Angelika pun menamparnya. Tiba-tiba di pun datang dan menghentikan Angelika. Angelika berkata, "Jangan hentikan aku, dia telah memakan Pichen." Pasangannya sendiri. Lalu Di menjawab, kanibalisme adalah ciri dari spesies ini. Agar anak itu lahir, sang jantan ditakdirkan untuk dimakan oleh betinanya. Untuk menjaga kelangsungan spesies, dia harus memakannya. Dalam sehari, dia akan memakan seluruh tubuhnya termasuk kepalanya. Nona tidak perlu melihat pemandangan mengerikan ini. Angelika pun menangis dan berkata, "Tetapi, dia kemarin masih bernyanyi." Di menjelaskan, dia makan mulai dari tangan, lalu kaki, tapi masih memiliki nafas. Selama masih bernafas, dia akan terus bernyanyi untuk pemiliknya. Anak itu akan lahir dalam waktu 1 bulan, dan lagi, lagu cinta itu akan terukir dalam DNA-nya, dan akan dinyanyikan lagi oleh anaknya. Chapter pertama pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita manga Pet Shop of Horror. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe. Wassalam.